Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Anak-anak sekalian, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita bisa beraktivitas dengan normal, bisa mengikuti pembelajaran dengan normal, termasuk juga beribadah dengan normal. Salawat dan salam bersama-sama kita aturkan kepada junjungan kita baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, uswah kita, tauladan kita yang galak kita harapkan syafaatnya. Anak-anak sekalian, sebelum kita melangkah lebih lanjut, mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini senantiasa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan langsung membahas tentang ketergantungan antar uang dalam pemanfaatan sumber-sumber ekonomi. Karena kita akan membahas sumber-sumber ekonomi, maka tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat memahami berkaitan dengan ketergantungan sumber-sumber ekonomi. Ya. Nah, sekali perhatikan di situ, ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya. Kalau kita perhatikan dua gambar di layar, yang pertama adalah kebun kapas, yang kedua adalah industri garmen. Ya. Antara petani kapas dengan pemilik industri garmen ini memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Pemilik kebun kapas membutuhkan industri garmen agar membeli kapasnya sebagai bahan produksinya. Begitu juga industri garmen membutuhkan bahan baku berupa kapas sebagai bahan untuk memproduksi barang-barangnya. Artinya, baik industri garmen maupun petani kapas saling membutuhkan, tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan ketergantungan. Selanjutnya, ketergantungan tersebut menimbulkan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan membahas tentang ketergantungan antar uang dalam pemanfaatan sumber-sumber ekonomi. Kalau kita ingat pembelajaran kita kemarin pada saat kelas 8, di situ kita sudah membahas tentang sumber-sumber ekonomi ataupun faktor-faktor ekonomi. Sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor ekonomi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sumber daya alam, yang kedua adalah sumber daya manusia, dilanjutkan yang ketiga adalah sumber daya modal, dan yang keempat adalah kewirausahaan. Memasuki yang pertama yaitu ketergantungan antar uang dalam pemanfaatan sumber daya alam.
pada pemanfaatan sumber daya alam ini nanti akan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah sumber daya pertanian dan perkebunan, dan yang kedua adalah sumber daya pertambangan, dan yang terakhir adalah sumber daya kelautan. Jadi nanti sumber daya itulah yang akan kita bahas. Indonesia dengan keragaman flora dan fauna, keanekaragaman Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi, dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215 spesies pada tahun 1999. Informasi ini atau data ini didapat dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Spesies hewan di Indonesia terdiri dari atas 1.519 burung, 515 mamalia, 60 reptil, dan 121 kupu-kupu. Hal ini, keanekaragaman hayati ini sangat berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah Indonesia, yaitu Indonesia berada di garis khatulistiwa. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu sumber daya pertanian dan perkebunan di Indonesia. Indonesia, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz, terletak di garis khatulistiwa, merupakan salah satu negara yang berada di wilayah tropis. Oleh karena itu, Indonesia memiliki potensi pertanian yang sangat baik dengan didukung kelimpahan sumber daya alam dan kondisi lingkungan Indonesia yang mendukung pertanian tropis. Oleh karenanya, wajar dulu ketika Belanda menjajah negeri kita itu kurang lebih 350 tahun. Kenapa? Karena negeri kita merupakan negeri yang kaya akan sumber daya alam, khususnya rempah-rempah. Produk-produk pertanian Indonesia ternyata memiliki banyak peminat. Buktinya apa? Hal ini dibuktikan dari beberapa produk pertanian yang secara rutin diekspor ke luar negeri. Apa saja? Ya nanti ada ya produk-produk pertanian yang sering diekspor ke luar negeri. Seperti hanya cengkeh itu ya. Perhatikan sekarang di peta. Berdasarkan peta, subhanallah, Indonesia merupakan negeri yang sangat kaya raya. Kita perhatikan di peta, di situ ada cengkeh, ada coklat, ada kelapa, karet, kopi, kina, dan seterusnya. Artinya kita wajib bersyukur bahwasanya negeri kita itu merupakan negeri yang kaya raya. Oleh karenanya wujud syukur kita itu adalah bagaimana menggunakan kekayaan itu dengan sebaik-baiknya. Salah satu bagian kewajiban kita sebagai seorang pelajar muslim adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, pertanian ini memiliki banyak peran penting di Indonesia. Potensi sumber daya alam yang besar, terus pangsa terhadap pendapatan yang cukup besar, termasuk juga besarnya pangsa terhadap ekspor nasional, termasuk juga menggantungkan hidupnya pada sektor ini, yaitu pada sektor pertanian sebagian besar penduduknya. Selanjutnya juga perannya dalam penyediaan pangan masyarakat, dan yang terakhir menjadi basis pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Kenapa demikian? Karena di pedesaan mayoritas penduduknya adalah kegiatannya adalah bertani. Ini komunitas pertanian meliputi peternakan, perikanan, pertanian, tanaman pangan. Sedangkan komoditas yang diekspor antara lain kelapa sawit, kopra, kopi, teh, tembakau, cengkeh, karet, dan rempah-rempah. Selanjutnya kita ke sumber daya pertambangan. Yang kedua, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Tanah Indonesia merupakan tanah yang mengandung berbagai sumber daya tambang di dalamnya.
Indonesia memiliki potensi dan kekayaan tambang yang sangat melimpah dan beragam. Kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tersebut disebabkan karena letak negara Indonesia yang dilalui oleh jalur persebaran gunung api di dunia. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak gunung api. Sebagian gunung api berada di bawah laut sehingga tidak dapat terlihat, dan hal ini yang menyebabkan Indonesia sangat kaya akan tambang. Dan yang terakhir yaitu sumber daya kelautan. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki perairan yang sangat luas dan dengan ribuan pulau besar ataupun kecil yang tersebar di dalamnya. Keunikan dan keindahan serta keanekaragaman kehidupan bawah laut dari kepulauan Indonesia membentang luas di cakrawala khatulistiwa dan masih banyak menyimpan misteri dan tantangan terhadap potensinya. Artinya masih banyak potensi laut yang masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh negeri kita. Menurut laporan FAO, Food and Agricultural Organization, potensi sumber daya perikanan tangkap laut Indonesia mencapai sekitar 6,5 juta ton per tahun dengan tingkat pemanfaatan mencapai 5,71 juta ton per tahun. Jika dibandingkan dengan negara lain, produksi ikan tangkap Indonesia menempati urutan ketiga setelah Tiongkok dan Peru. Baik anak-anak sekalian, itulah bagian dari sumber daya alam negeri kita, bagian dari sumber-sumber ekonomi. Ya. Yang pertama, insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi pada sumber-sumber ekonomi yang kedua. Demikian penjelasan materi Ustadz kali ini. Semoga kalian dapat dengan mudah memahami apa yang Ustadz sampaikan. Dan mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan bisa menjadi bekal buat masa depan kalian. Mari kita akhiri dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.